Halo, salam kenal semua. Saya Riki Kurniawan yang akan memandu kalian di materi CSS. Mari kita mulai dengan learning objective dan learning outcome. Secara singkat, kita akan menggunakan CSS untuk merubah presentasi maupun layout dari sebuah HTML file. Tentunya kalian semua sudah tahu ya tentang apa itu HTML file, karena tidak mungkin belajar CSS tanpa belajar HTML. Apa itu CSS? Mari kita mulai dengan singkatan dari CSS, yaitu Cascading Style Sheet. Kita bisa bagi menjadi dua bagian, yaitu cascading dan style sheet. Style sheet adalah sintaks atau aturan CSS yang akan kita tulis dan kita terapkan ke elemen HTML, dan cascading adalah algoritma yang akan mengatur urutan dari sebuah styling karena terjadi konflik di mana kita akan melakukan styling ke satu elemen yang sama tapi dengan aturan yang berbeda. Jadi di halaman ini ada penjelasan lebih lanjut ya yang bisa kalian pelajari, kalian baca, dan ada juga video introduction di sini dan penjelasan lebih lanjut. Oke, termasuk contoh-contohnya. Nah, nanti kita akan masuk ke prakteknya, tapi di sini mungkin kalau kalian ingin tahu lebih detail ya, di halaman ini silahkan kalian baca, dan ada penjelasan, ada diagram, dan ada juga video dari YouTube tentang CSS. Oke, nanti kita akan praktek juga. Oke, jadi videonya singkat aja ya untuk pengenalan CSS. Sintaks atau aturan dalam CSS terdiri dari pasangan kata kunci dan nilai atau key dan value pair yang dinamakan CSS declaration, yang akan kita terapkan ke sebuah elemen atau tag HTML menggunakan CSS selector. Di sini ada caranya ya, ada CSS selector, ada cara prakteknya gitu ya, seperti apa implementasinya, masih teori. Oke. Kemudian untuk berkreasi dengan CSS, tools yang kita butuhkan itu sama dengan tools HTML, cukup sederhana ya, yaitu text editor atau IDE dan web browser. Jadi sebelum kita masuk ke praktek CSS, tools yang kita pakai sama ya dengan HTML. Oke. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut tentang CSS declaration dan CSS selector. Ini lebih detail penjelasannya ya. Di mana CSS selector biasanya berisi tag atau halaman HTML dan declaration berisi CSS property dan value. Perhatikan bahwa CSS selector dan CSS declaration kita sebut sebagai CSS rule. Dan dalam satu CSS declaration bisa terdapat beberapa pasang CSS property dan value. Jadi dalam penulisan CSS rule ada sintaks atau aturan tertentu yang bisa kita anggap sebagai sebuah template penulisan. Paling pertama kita tulis CSS selector, yaitu HTML elemen yang akan kita berikan styling. Dalam hal ini elemen P atau paragraf, dan diikuti dengan kurung kurawal ya, buka dan tutup. Di dalam kurung kurawal ini kita isi dengan CSS declaration yang berisi pasangan CSS property dan value. Pada contoh ini, font size adalah CSS property-nya, dan 1,2 IM adalah CSS value. Dipisahkan dengan titik 2 di sini. Dan diakhiri dengan titik koma. Jangan khawatir kalau kamu masih bingung, nanti di sesi demo kita akan banyak melakukan praktek, jadi akan terbiasa. Tentunya lebih baik lagi kalau kamu juga praktek sendiri di komputer kamu, dan mencoba serta melihat langsung hasilnya. Mari kita langsung praktek ya. Untuk itu saya akan menggunakan IDE VS Code dan web browser. Saya sudah menyiapkan sebuah dokumen HTML berisi sebuah judul, isi artikel, gambar, dan link ke sebuah website. Kita buka di web browser, kita lihat source code-nya. Oke, ini source code-nya ya. HTML biasa. Dan ini halamannya. Ya. Halamannya jadi ada header, kemudian ada teks, artikel ya. Pendek aja dibikin di sini. Untuk contoh, kemudian ada gambar. Ini adalah sebuah gambar, ini adalah sebuah link. Kita lihat source code-nya. Sini HTML biasa ya, HTML, head, ada title, ada body, ini H1, saya pegang H1, P untuk artikelnya, ada image, dan ada link, href ya. Oke, so ini udah dipelajari di materi HTML. Dan di sini kita nggak ada styling ya, nggak ada styling. Jadi ini adalah styling default dari si web browser-nya. Jadi ini adalah styling default dari web browser, biasanya seperti ini, link biasanya biru ya. Oke, ini H1 juga ukurannya standar dari web browser, teks juga ukuran standar, gambar juga ukurannya standar ya, mengikuti ukuran gambarnya pastinya. Jadi kalau gambarnya ukuran besar ya pasti akan mengikuti layar kalian sendiri ya. Dan bisa dicoba
kalau kalian mau bereksperimen ya. Oke. So di sini kita nggak pakai styling CSS ya. Jadi ada 3 cara kita memasukkan CSS ke dalam HTML. Cara terbaik adalah dengan external style sheet ya. Cara tercepat adalah menggunakan inline style, dan ada satu cara lagi yaitu dengan text style di bagian HTML head. Oke, semuanya ada di materi ya, ada di materi kalian. Jadi kalau kita sudah masuk ke sini, kemudian kita pindah ke how to use CSS, di sini ada yang namanya inline style sheet. Tadi saya bilang ini adalah cara yang paling cepat ya. Ada text style, kita taruh di head ya, ini lokasinya head. Kita taruh text style di sini. Oke. Internal style sheet, oke, namanya internal style sheet. Kemudian ada external style sheet ya. Berarti kita cuman kasih link di sini, ini sama ada di head juga, ke file CSS kita. Kemudian di file CSS ini kita masukin semua CSS rule kita ya. Jadi silakan dibaca ya, ini bagian yang cukup penting ya untuk kalian mengerti. Tapi best practice-nya adalah menggunakan external style sheet. Tapi cara paling cepat adalah dengan inline ya. Inline. Oke, so cara paling cepat adalah dengan inline style sheet ya. Kita akan menggunakan text style di sini. Oke, mari kita masuk ke source code-nya. Oke, ini paling cepat kan kita cukup menambahkan misalnya di H1 ya, elemen H1 kita menambahkan mau rubah color jadi warna jadi biru gitu kan cukup. Blue. Menambahkan style, atribut style, dan properti key dan value. Oke. Kita save, oke. Kalau sudah di save kita lihat, kita refresh. Lihat sudah berubah ya, warnanya jadi biru ya, bukan hitam lagi tapi jadi biru. Oke. Kemudian di artikel, oke. Kita bisa rubah juga, sama caranya dengan inline style itu adalah kita cukup masukkan atribut style. Di sini misalnya kita mau merubah ukurannya ya, font size berapa ya, 20 pixel gitu ya. Oke. Sepertinya bukan sama dengan ya, sorry, titik 2. Oke. Jadi dengan adanya IDE, kalau kalian ada error gitu ya, ada kesalahan gitu ya, akan langsung terlihat ya, ada garis bawah di sini. Jadi itulah kenapa kita pakai IDE gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan kita bisa dengan cepat tahu gitu ya sebelum kita masuk ke testing atau melihat aplikasi kita seperti apa bentuknya. Oke, so ukurannya kita refresh dan dia sudah berubah ukurannya ya. Oke. So sebentar supaya lebih enak saya resize aja mungkin ya. VS Code-nya jangan full screen tapi kita side by side gitu. Oke. Oke. Oke, kemudian ada image. Oke. Image ini kita sebenarnya nggak banyak ya styling untuk image ya. Paling kita coba kasih atau kita coba aja ya kita googling dulu karena saya kurang banyak tahu styling untuk image ya. CSS style. Oke. Ini ada link dari W3 School. Oke, so ini ada contohnya ya. Ini salah satu referensi juga W3 School. Selain MDN ya, Mozilla Developer Network. Ini dua link yang cukup bagus untuk kalian baca-baca ya. Oleh suplemen kan di sini ada lebih ada contohnya ya di sini ya. Di sini kalau kita selain image kita kasih border radius misalnya dia akan berubah jadi oval ya misalnya ini ya. Kalau 50% gitu ya. Atau kalau kalian cuma 8 pixel cuman pojokannya aja yang berubah jadi tidak lurus gitu tapi ada semacam lingkaran gitu ya di sininya. Jadi kita ngomong sih rounded edges ya. Bahasa Indonesianya agak susah kalau saya. Intinya inilah tidak patah lah gitu ya. Sudutnya ini tidak patah. Tapi ada kayak lingkarannya lebih halus. Oke, so mungkin yang ini kita pakai ya bisa di sini border. Oke.
So, kita masukkan di sini. Ini pakai styling yang internal style sheet ya. Bisa internal style sheet, bisa juga external style sheet. Jadi kalau kita mau inline style, kita mesti masukin di sini ya. Style sama dengan border. Oke. Ya, kita bisa copy kayak ini, bisa copy ya. Oke, copy. Oke. Oke, sebenarnya bisa juga sih di ini ya, di kayak apa tadi, dikasih baris per baris, tapi saya lebih suka jadi satu aja ya. Seperti ini. Dan inilah juga kenapa direkomendasikan ya sebenarnya untuk pakai external style sheet karena lebih rapi, ngelihatnya lebih enak. Oke. Kita lihat ya, harusnya terjadi ini ya, ada garis tipis di sini ya, kayak figura gitu ya, image frame. Kita coba lihat. Oke. Nah, muncul ya, ada image frame ya. Kayak di sini. Oke. Kemudian kita coba styling si linknya ya. Link ini biasanya kalau kita udah pernah visit, warnanya berubah gitu ya, kayak gitu-gitu. Kita cari aja CSS styling link href ya, href itu link. Oke. So, ini bisa kita tutup. Nah, di sini kelihatan ya ada contoh-contohnya, kalian bisa lihat seperti apa. Ini ada ini, tapi paling gampang adalah paling cepat ya sebenarnya. Biasa umum dipakai adalah ini ya, link, visited, hover, dan active. Oke. Nah, ini kita coba ya. Saya belum pernah coba nih kalau inline style. Biasanya ini eksternal sebenarnya. Bisa atau enggak ya? So, A.2 link color red. Koma. Nggak bisa. Oke, nggak bisa. Kalau kita pakai inline style ini nggak bisa ya. Kita coba aja. Tapi kalau dari sini sih kayaknya udah nggak bisa ya. Karena ini udah merah, udah merah. Saya yakin nggak bisa. Oke, nggak berubah. Oke, so kita ganti, ini harus mau nggak mau kita pakai si internal style sheet tadi ya, internal style sheet. Kita lihat di sini referensinya gimana ya, internal style sheet. Oke, ada textile, terus CSS rule-nya. Oke, so di head kita masukin aja style. Kemudian kita bisa, paling cepat ya copy and paste. Oke. Ini kurang rapi, so kita bisa select all, terus tab, 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 tab. Oke, udah rapi kah? Oh, belum, shift tab. Oke. So, ya ini juga satu kelebihan pakai IDE ya. Kalian bisa pindahin banyak baris sekaligus gitu ya. Dibandingkan dengan misalnya pakai notepad gitu ya untuk coding gitu ya. Ini jauh lebih praktis ya, karena kalian bisa langsung geser ini supaya kelihatan rapi ya. Jadi nanti gampang dibaca ya, kalau kalian semuanya rata kiri itu akan nanti ada masalah pada saat kalian baca ulang kodenya gitu. Pada saat coding, ingat pada saat kalian udah berhenti coding, kalian ngerjain yang lain terus balik lagi gitu, kan bingung sendiri ya. Oke, so kita coba ya, coba di sini. Oke, so terlihat berubah ya di sini ya. Tadinya biru kan, sekarang jadi merah, dan kalau kita hover, kita kasih kursor di sini yang berubah jadi pink ya. Oke. Sesuai dengan di sini ya, link. Kalau kita link adalah merah, kalau udah kalau udah di visit akan warna hijau. Kalau kita hover jadinya pink, kalau aktif blue ya. Blue itu kalau kita klik, nah dia biru kan. Kayak gitu. Oke, kita coba klik ya. Klik, dia akan buka. Oke, di sini juga referensi untuk si CSS dari MDN, itu satu referensi yang bagus juga ya. Oke. Dan dia kalau kita udah pernah visit berubah jadi hijau ya. Oke. Nah, sekarang mari kita coba ya. Ini kan udah jadi. Oke. Sekarang kita coba transisi ya dari sini, style-style di sini ya, style yang ada di tag-nya. Kita pindah ke internal style sheet, ke dalam style ini gitu ya. Gimana caranya? Oke. So, kalau kalian ingat ya, tadi kita udah belajar awal-awal, mungkin agak cepat gitu ya, tapi ada
CSS selector ya, CSS selector, CSS declaration. Oke. Di sini kalau kita mau pindahin H1 ke sini, berarti kan H1 ya, H1 adalah selektornya. Terus kita ya cukup ini doang, kita buka kurung berawal gitu ya. Oke, biasanya kalau udah pakai style kayak gini kita nggak satu baris ya, tapi satu baris pun boleh. Kalau cuma satu baris tuh boleh banget ya. Ini kan color sama dengan blue gitu, kita bisa langsung aja cut and paste, itu boleh. Gitu ya. Terus ini kita buang ya stylenya ya. Oke, jadi seharusnya harapan setelah pindah begini, harusnya ini tetap biru ya. Oke, awalnya kan hitam. Tetap biru ya, dan kalau kita concern misalnya takut ini kayaknya asal gitu ya. Kita ganti jadi green gitu ya, jadi hijau. Oke. Kita refresh. Berubah ya, jadi hijau ya. Jadi beneran ya, berubah di sini ya. Oke. Kemudian untuk P, dan sekali lagi ini mungkin sebelum kita masuk P ya, ini sebaiknya sih dibikin multi line, jadi seperti ini. Jadi kalau nanti menambahkan misalnya mau font size-nya berubah gitu ya, jadi mungkin 24 pixel atau 36 mungkin ya. Oke. Tinggal nambahin baris di sini gitu ya. Jadi nggak perlu atur-atur lagi gitu ya. Oke. Untuk P, oke. So, gimana kalau untuk P? Pertama kita mesti bikin di sini. Yes, CSS selector ya. Selektornya adalah elemennya yaitu P. Ini kita langsung aja kurung kurawal, buka dan tutup. Stylenya kita pindahin ke sini. Oke. Pakai copy paste saja. Cepat. Gitu kan. Ini kita tutup. Oke. Kita coba refresh. Kita coba ganti. Misalnya ini jadi 18. Harusnya lebih kecil ya. Oke. Kemudian yang image. Oke, ini juga sama ya. Saya selektornya dulu. Oke, tagnya. Bungkus dalam kurung. Kemudian ini kita pindahkan ya. Kita cut and paste. There we go. Oke, kita hapus stylenya. Kemudian kita, refresh. Oke. Jadi bisa kalian lihat ya, kita pindahin ke internal style sheet. Jadi di sini kita bersih ya, betul-betul HTML elemen dan konten. Ini best practice-nya gitu ya. Pindahin ke sini. Oke, cuman ada satu mungkin improvement ya, satu yang bisa kita lakukan ya sebenarnya. Dan kenapa external style sheet lebih disarankan ya. Oke. Jadi external style sheet itu disarankan karena jadinya kalau kita cuma taruh di style di halaman ini, kalau kita bikin halaman baru, gitu, misalnya my CSS gitu ya, atau my portfolio gitu ya. Itu kita harus copy lagi semua gitu kan. Ya kan, copy lagi semua nih. Ada berapa ini dari line 5 ke 40, 39 lah ya. Ini kita harus copy, pindahin ke file yang berikutnya gitu ya. Oke. Dan mungkin ada beberapa, nggak semuanya kita pakai gitu ya, ada sebagian aja gitu. Jadi it's agak apa ya, kurang efisien. Makanya kita menggunakan external style sheet. Oke, so caranya di sini udah ada ya sebenarnya ya. Oke. So kita bikin file baru aja, namanya mungkin styles.css gitu ya. Oke. Kemudian kita buka styles.css. Oke. Nah, kalau kalian udah bikin seperti ini ya, ini internal style sheet ini gampang banget pindahnya, tinggal kalian cut dan paste di sini ya. Ini bisa dihapus karena udah nggak dipakai kan, isinya udah nggak ada, kosong juga. Jadi HTML file itu benar-benar berisi konten dan tag, struktur dan konten. Nggak ada styling sama sekali ya. Ini benar-benar bersih. Setelah itu semua kita pindah ke sini, oke, pindah ke style.css. Tapi ya kadang suka lupa ya, Oke, so anggapnya udah selesai nih. Kita anggap udah selesai. Sebenarnya belum ya, tapi anggapnya udah selesai. Kita refresh kan, oh ya kayaknya enggak ya.
kok nggak dapat ya saling-saling tadi ya. Gitu ya. Karena kita perlu di sini menyambungkan nih indeks dan HTML dan CSS ini. Caranya kita buka ini referensinya. Oke, di sini ada sama style sheet. Caranya adalah ini ya di sini. Link rel sama style sheet, href sama dengan style.css. So di bagian head kita tambahkan ring style sheet, akhirnya style.css. Karena kebetulan namanya sama ya, style.css, kita langsung pakai. Oke. Jadi kita coba refresh ya di sini. Oke. Jadi udah kelihatan ya ini udah berubah gitu ya. Kalau kita mau cobain gitu ya, mau cobain bener atau enggak gitu, coba aja kita ganti-ganti gitu ya. Misalnya ini kan abu-abu, tapi udah bagus abu-abu, jangan dirubah lah ya. H1-nya deh kita ganti jadi warna apa? Magenta gitu. Berubah deh ya. Oke. Warnanya berubah, jadi kita cukup merubah stylingan di satu file aja, style.css ini gitu ya. Dan kita bisa pakai, misalnya kita nanti bisa bikin mycss.html, kita tinggal masukin linknya gitu ya. Dan kalau ada perubahan kita tinggal ngerubah di sini aja gitu. Jadi lebih efisien, lebih efektif, dan lebih praktis. Nah, sebelum kita masuk ke elemen berikutnya ya, post layouting jadi kita bisa pakai untuk layouting juga ya. Jadi kita bisa geser-geser posisi ini ya. Kita mesti bahas sedikit tentang CSS specificity ya. Jadi saat kita menerapkan CSS look HTML elemen ya, ada mungkin terdapat 2 atau lebih CSS yang berbeda untuk satu elemen HTML yang sama. Oke. Jadi misalnya kita menerapkan di di H1 deh ya, paling gampang di H1 gitu. Kita menekan color nih magenta. Terus kita tulis lagi di bawahnya gitu ya. Mungkin lupa nggak kelihatan atau apa gitu ya. Color blue. Pertanyaannya, yang manakah yang akan jadi warna dari H1? Magenta kah atau blue? Coba kalian mikir dulu yang mana ya. Oke, udah ketemu jawabannya? Udah pilih jawabannya? Sorry, bukan udah ketemu, udah pilih jawabannya. Kalau udah kita lihat ya. Hup, biru ya, yang biru ya. Yang magenta ditimpa oleh yang biru ya. Jadi urutan ini menentukan rule mana yang akan dieksekusi ya. Jadi rule yang paling terakhir dalam hal ini, kalau dalam satu CSS sektor yang sama, akan berlaku yang paling akhir ya, didefinisikan. Oke. Kemudian, mungkin yang penting-penting aja sebenarnya urutannya banyak banget, hitungannya juga ada juga ya. Di sini kita ajarin juga sedikit tentang hitungannya gitu ya. Oke. Jadi ada elemen, ada kelas, dan ada ID. Terus ada inline style. Oke. So, kita coba aja praktek aja sini mungkin ya. Elemen adalah yang ini ya. Di sini elemen, jadi kalau style ada dalam elemennya ya dia akan seperti ini ya. Kalau ada sama ya akan saling menimpa gitu ya. Kemudian ada kelas gitu ya. Ada kelas. Oke. Cara bikin kelas selektor itu adalah dengan titik ya, titik kemudian nama stylenya, nama kelas selektornya gitu. Kita bisa kasih namanya bebas sih di sini. Jadi misalnya kita kasih nama di sini heading green. Aturannya sama ya dengan kurung awal juga. Di sini kita akan override color-nya dengan green ya. Oke. Kemudian kita pakai ya heading green ini di index.html. Jadi ya, kelas sama dengan heading green. Oke, ini kita belajar ya kelas dan ID di HTML. Ini cara prakteknya di sini ya, terpakai di CSS. Oke, jadi ini adalah sebuah definisi kelas. Ini adalah HTML elemen. Ini adalah sebuah kelas dengan titik ya, ada titik, terus namanya, nama stylenya, heading green. Nah, di H1 kan udah ada warna ya. Oke, lalu kita kembalikan ke magenta gitu ya. Oke, magenta. Kemudian kita kasih warna heading green, color-nya adalah green ya. Jadi si elemen ini udah punya warna magenta. Kita kasih kelas, berubah warna jadi green gitu ya. Nah, pertanyaan sekarang yang manakah yang akan berlaku? Oke.
Kalau kalian sudah baca atau kita bisa baca di sini ya sebenarnya tadi singkat mungkin sudah kalian baca. Elemen adalah yang nomor paling bawah ya sebenarnya paling bawah. Jadi terendah angkanya 1. Kelas ini adalah 10 gitu ya. Ini bisa dibilang 10 tapi sebenarnya bukan 10 ya, tapi ini 10. Jadi kelas lebih tinggi dari elemen, kelas akan menimpa elemen. Kalau ada yang sama, Oke, kalau nggak ada yang sama ya nggak akan saling menimpa ya. Oke. Jadi kita lihat di sini magenta atau green gitu ya. Kira-kira yang mana? Kita bisa refresh, kalian pilih. Udah? Oke, kita refresh. Green ya, tadi udah jelaskan gitu ya kenapa green, karena kelas lebih tinggi dari elemen. Yang lebih tinggi dari kelas ada, lebih tinggi adalah ID ya. Oke, ada ID selector karena dia spesifik dan unik, dia angkanya 100 ya, atau ya bisa dibilang 100 gitu ya. Oke, so ID gitu ya. Kita di sini ID sama dengan, nah ID ini adalah harus unik ya. Setiap halaman HTML cuma boleh ada satu nama yang sama untuk ID ini. Oke. Jadi kita di sini heading 1. Oke, heading 1. Kemudian kita styling di sini dengan pagar heading 1. Oke. Kita ganti colornya sekarang jadi merah deh. Oke. So ada 3 nih sekarang gitu ya, ada magenta, ada green, ada red. Kira-kira yang mana nih yang akan jalannya? Tadi udah dijelasin juga, jadi kalian harusnya udah tahu ya. Tapi coba kalian tebak warna apakah? Oke, kita refresh. Warna apakah? Warna merah ya. Karena di sini aturan udah jelas ya. Elemen yang paling rendah, kelas, kemudian ID. Oke, ID, sorry. Elemen, kelas, ID ya. Ada satu lagi nanti spesial adalah inline style ya. Inline style saya udah ajarin tadi di awal, kita udah mulai dengan inline style. Jadi kalau kita di sini kita tambahin gitu ya atribut style di HTML tag-nya. Color apa jadinya yellow. Oke, ini yang akan paling tinggi ya. Stylenya kan paling tinggi ya. Oke. So, kita lihat di sini akan berubah jadi yellow. Oke. So, kurang lebih itu ya. Jadi pada saat kalian membuat file CSS gitu ya, ada kemungkinan seperti itu, ada urutannya gitu ya. Kalau kita mau misalnya mencontohkan mungkin ya, kita mungkin bikin ada 3 lah ya, ada 3. Gitu ya. Supaya kalian bisa kelihatan gitu ya, di mana sih fungsinya gitu ya. Kenapa sih ada seperti ini gitu aturannya? Kenapa nggak semuanya sederhana aja, simpel gitu ya. So, kalau kita lihat di sini, yang ada adalah cuman ID heading 1, oke, dan kelas heading green. Di sini saya nggak pakai ID, atau kita bikinlah ID-nya ya. Heading 2. Ini yang ketiga adalah heading 3. Oke. Refresh. Oke. Nah, heading 1 kita kasih heading green, tapi tetap warna merah karena spesifisiti tadi ya. Heading 1 kita rubah jadi warna red. Oke, jadi sampai di sini materi CSS awalnya. Kita berikutnya akan masuk ke CSS layouting. Terima kasih. Happy coding.